Memanfaatkan sinar matahari yang melewati ruang antara pepohonan, Long Haon dengan jelas melihat salah satu penampilan pria berpakaian hitam dan hampir berteriak ketakutan karena wajahnya, tanpa diduga, benar-benar ditutupi dengan rambut hitam. Mata kuningnya tampak sangat ganas, dan hidungnya terus bergerak-gerak, seolah-olah dia mencoba untuk mencium bau. Pada saat itulah suara sedingin es bergema di seluruh hutan, "Jangan melangkah lebih jauh. Karena kamu mengejarnya, jangan berpikir untuk kembali." Kemudian, cahaya berkilauan muncul diam-diam di langit, mengambil bentuk anggun yang dengan cepat berkelap-kelip beberapa kali, seperti kilat di tengah hutan. 7 atau 8 pengejar berpakaian hitam menegang dan kemudian jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Long Haon hanya bisa melihat semak-semak di depannya ketika orang berpakaian putih dengan wajah tertutup tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Sebelum gerakan pria berpakaian putih itu terlihat, dari dadanya, beberapa titik cahaya terbang keluar. Detik berikutnya, sepertinya seluruh hutan diguncang oleh sinar cahaya itu. Long Haon terpesona dan tidak bisa membuka matanya. Ketika dia akhirnya bisa melihat pemandangan di depan matanya, dia menemukan, dengan heran, bahwa pria berpakaian hitam semuanya telah menghilang. Hanya pria berpakaian putih, yang berdiri dengan tenang di tanah, yang tersisa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Satu-satunya hal di depan Long Haon sekarang adalah semak-semak. Segala sesuatu yang lain berubah menjadi debu. Sepertinya orang-orang yang tampak ganas itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Pria berpakaian putih itu perlahan berbalik, melihat ke arah Long Haon dan gadis bisu, dan dengan tenang berkata, "Keluar." Long Haon merasa tegang. Jelas sekali, dia telah ditemukan. Saat itu dia melihat sepasang mata pria berpakaian putih itu. Mata itu tampak tanpa emosi, dengan pupil hitam yang tampak abu-abu. Rambut hitam panjangnya tumbuh dari belakang kepalanya, mencapai bahunya, dan dia dibalut pakaian putih sederhana tanpa hiasan apapun. Pria berpakaian putih yang tangguh membuat hati Long Haon bergetar. Bagaimanapun, dia baru berusia 9 tahun, namun, saat dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah berantakan dan pucat dari gadis bisu kecil di bawahnya, darahnya mengalir deras di dalam tubuhnya, berubah menjadi gelombang keberanian. Dengan tenang menggelengkan kepalanya ke arah gadis kecil itu, mengisyaratkan padanya untuk tidak membuat suara apapun, dia menopang dirinya dengan kekuatan kedua tangannya, dan melompat keluar dari semak-semak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kayunya dari punggungnya. Pria berpakaian putih itu berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi bahkan seperti itu, Long Haon secara naluriah dapat merasakan bahwa pria di depannya lebih kuat dari binatang buas manapun yang pernah dia temui, serta jauh lebih berbahaya. Long Haon dengan tenang memegang pedang kayunya, dan dengan tegas menatap orang berpakaian putih itu. Dia hanya berharap pria itu tidak menemukan gadis kecil yang bisu itu. "Kita harus kembali." Meskipun suara pria berpakaian putih itu masih tanpa emosi, kata-kata sederhana ini membuat Long Haon berkeringat, membasahi tubuhnya. Juga, pada saat itu, dengan suara jagoan, siluet yang indah muncul di depan Long Haon. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa seseorang yang bergerak dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh matanya adalah gadis bisu kecil yang dia lindungi beberapa saat yang lalu. Dia sangat cepat. Long Haon menatap kosong padanya. Gadis bisu kecil itu mengulurkan tangannya, menggunakan tubuh kecilnya yang kurus dan lemah untuk memblokir Long Haon. Tatapan tegasnya dengan keras kepala diarahkan pada pria berpakaian putih di depannya, saat dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Sepertinya ekspresi di mata tanpa emosi dari pria berpakaian putih, berambut panjang, tanpa ekspresi berubah. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak, berkelap-kelip seperti cahaya putih yang anggun. Kemudian, tanpa diduga, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, gadis bisu kecil di depan Long Haon juga bergerak. Long Haon memiliki keterampilan pengamatan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang seusianya, tetapi dia hanya bisa melihat sesuatu yang tampak seperti pisau kecil di tangan kecil gadis bisu itu. Tubuhnya telah membuat beberapa gerakan tidak teratur, seperti harimau kecil yang galak dan tangguh. Kecepatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dengan energi spiritual lebih tinggi dari 20. Sayangnya, perbedaan kekuatan antara mereka berdua tidak dapat diatasi dan sebelum seseorang dapat mengambil nafas, semuanya telah selesai. Belati gadis kecil yang bisu tidak dapat dilihat lagi, dan dia tersangkut di bawah ketiak orang yang berpakaian putih itu. Orang berpakaian putih telah menahannya, meskipun Long Haon pada dasarnya tidak melihat apa yang terjadi. "Bebaskan dia!" Long Haon berteriak. Menggunakan postur yang sangat standar untuk satria, pedang kayu di tangannya menghadap pria berbaju putih. Saat itu, dia benar-benar melupakan sifat mengintimidasi orang di hadapannya. Dia hanya berpikir untuk menyelamatkan gadis bisu kecil itu. Dengan sekuat tenaga, Long Haon memegang pedang kayunya, bersiap untuk menyerang,
tetapi kesadarannya tiba-tiba tenggelam ke dalam kegelapan saat pria berpakaian putih itu mengangkat tangannya. Di bawah ketiaknya, gadis bisu kecil itu meronta dengan keras. Pria berbaju putih itu terkejut dengan tindakan yang tiba-tiba itu, karena dia merasa bahwa di bawah ketiaknya, seluruh tubuh gadis kecil itu mulai mengeluarkan panas yang menyengat, dan lapisan cahaya merah tua juga muncul dari kulitnya. "Tenang, aku tidak akan melukainya." Suara pria berbaju putih itu akhirnya terdengar seperti suara manusia, meski dia tampak tak berdaya. Gadis bisu kecil berhenti meronta, dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berbaju putih itu. Pria berpakaian putih itu mengangguk, menatapnya, lalu mengambil langkah maju, sebelum tiba tepat di depan Long Haon. Dia mengambil tubuh Haon menggunakan satu tangan, dan menahan pandangannya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu perlahan mengerutkan alisnya, kualitas bawaannya termasuk kelas atas, tetapi pertumbuhan tulangnya tidak mencukupi. Temperamen dan kualitas bawaannya membuatnya cocok untuk menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia melonggarkan cengkeramannya pada gadis kecil bisu itu. Dia dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu berkata, prospek masa depannya. Sulit untuk mengatakannya. Hanya melihat kualitas alaminya, dia bisa menjadi kesatria yang luar biasa. Dia baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi sudah memiliki beberapa kualitas kesatria, kasih sayang, keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Kemungkinannya tidak terbatas, dia akan menjadi kesatria luar biasa yang akan melindungi orang-orang di sekitarnya dan pola pikir ini akan menjadi lebih penting daripada bakat alaminya. Gadis kecil itu menunjuk ke tubuhnya sendiri, lalu menunjuk ke Long Haon, membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, baiklah, keberanian yang baru saja dia tunjukkan memang pantas mendapatkan hadiah. Sekelompok cahaya putih melonjak keluar dari dada pria berpakaian putih itu, membentuk bentuk yang mirip dengan kompor putih kecil, kompor dari mana api biru tipis bersinar. Sesaat kemudian, cahaya biru dan putih menghilang, menyatu dengan tubuh pria berbaju putih itu. Dia jelas kelelahan. Baiklah, saya baru saja menggunakan kompor tenaga spiritual untuk membantunya memilih 12 saluran standarnya, itu akan memungkinkan dia untuk mengembangkan potensinya ke tingkat yang baik. Sekarang percobaan Anda selesai, mari kita kembali. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, pria berbaju putih dengan tenang berdiri dan melambai ke gadis kecil yang bisu. Namun, di luar dugaan, gadis bisu kecil itu berlari menuju Long Haon, melepas cincin biru dengan pita emas dari salah satu jarinya, dan dia meletakkannya di jari tengah Long Haon di tangan kirinya. Anehnya, ketika cincin itu ditempatkan di jari Long Haon, cincin itu membesar sedikit dan, pada akhirnya, sepenuhnya pas di sekitar jarinya. "Cair, kamu," pria berpakaian putih itu berteriak dengan suara kecil. Hal berikutnya yang dia lihat adalah tatapan keras kepala yang tidak fleksibel dari gadis kecil bisu itu. Dia juga mengatur ulang tumbuhan liar di sampingnya sebelum kembali ke sisi pria berpakaian putih itu. Pria berbaju putih, yang tetap diam untuk waktu yang lama, mengerutkan alisnya, mengangguk perlahan, lalu menarik tangan gadis kecil yang bisu itu dan menghilang bersamanya ke kedalaman hutan.